Hey ho Pop gengs. Pernah ngalamin peristiwa kayak gini nggak? Aku sih pernah. Hampir aja dikit lagi langsung auto rumah sakit. Tahu perasaan aku waktu itu kayak gimana? Setelah shock karena hampir aja kena musibah, aku ngerasa jadi orang paling beruntung di dunia. Bahkan aku bilang ngalahin Dewi Fortuna waktu itu. Nah, selain mas-mas tadi, gimana nih kalau aku ajak kamu ngelihat orang-orang paling beruntung yang selamat dari musibah? Let's check this out. Yang tadi sih cuman ranting pohon. Iya, emang gede juga sih. Kamu udah bilang dia beruntung. Bagaimana pendapat kamu dengan video ini? Coba perhatikan. Dari rekaman video, tidak ada yang aneh. Pohonnya terlihat kokoh. Abang ini juga jalan santai, gak buru-buru. Pas abang ini ngelewatin pohon yang di sampingnya ada mobil terparkir, tiba-tiba satu bagian pohonnya tumbang. Aneh kan? Tapi coba lihat abangnya. Nyantai aja tuh. Gak kebayang deh abangnya gimana kalau ketiban pohon tadi. Masih bisa santai gak? Masih tentang pohon tumbang. Saat ibu ini mengawasi anaknya sedang berenang di kolam, tiba-tiba ranting pohon yang cukup besar pun patah. Sama beruntungnya dengan abang tadi, si ibu masih bisa menghindari pohon tumbangnya. Emang kelihatannya biasa aja. Sekarang coba kita lihat kayu yang tumbang ini. Menurut kamu, refleks ibu ini biasa aja? Bayi imut ini juga beruntung. Saat tertidur pulas, suara gemuruh diikuti serbuk kayu muncul dari atap rumah yang membuatnya terbangun dan menangis. Apa yang terjadi? Ternyata sebuah pohon besar tumbang tepat di atas kamar bayi ini. Tapi terus terang, aku sih kurang sepakat dengan konsep yang dipakai di banyak negara. Misahin bayi dari orang tuanya. Karena apa? Karena kalau ada kejadian kayak gini, apa yang kamu harapkan, hai orang tua? Nyaris saja Jim Cantor dari Weather Channel diterbangkan badai Ian saat melakukan reportase. Lihat bagaimana ia berjuang keras berjalan melewati badai. Bahkan, ranting pohon hampir menyeretnya. Perlahan, Jim berjalan ke gedung di mana teman-temannya berlindung. Ini pertama kalinya aku lihat angin kencang yang sampai-sampai pelang rambu itu patah. Kalau di Indonesia, gak tahu deh rumah dan semuanya bakal kayak gimana. Tapi lebih parah mana nih? Badai Ian tadi dengan angin tornado ini. Perhatikan nih. Semua benda yang ada di sekitarnya itu diisap. Gak cuman itu, angin ini juga diikuti dengan petir. Sangat mengerikan. Menurutku ini lebih mengerikan dari badai yang tadi ya. Si pria yang merekam beruntung nih karena berada dalam mobil. Oke, sedikit info. Kecepatan angin tornado rata-rata 177 km per jam. Bahkan ada yang bisa sampai 300 hingga 480 km per jam. Bisa dibayangin, angin ini dengan mudah bakal ngancurin rumah-rumah. Nah, pernah main-main di ketinggian? Kalau aku sih, mana berani. Tapi, ada kejadian di taman hiburan Wanseng Ordovician di Cina. Kalau aku yang ngalamin ini, kaki aku pasti udah lemes. Seorang turis lokal sedang mencoba melewati jembatan yang sangat tinggi. Oke, turis ini berhasil melewatinya tanpa terjatuh. Tapi saat melompat ke pijakan terakhir, tali pengamannya lepas. Kalau dilihat sih, pria ini cuma ketawa. Tapi aku tahu dalam hatimu bagaimana. Beruntung ya, beruntung.
Tapi ada yang lebih beruntung dari turis Cina tadi. Pengendara motor ini yang menurut aku paling beruntung. Saat ia mencoba melambung truk, tiba-tiba truknya oleng dan terbalik ke arahnya. Hampir saja kontainer ini mengenai si pengendara. Kalau dilihat dari rekaman, cuman beda sepersekian detik saja si pengendara auto pindah alam. Salut deh sama respon pengendara ini. Kalau yang tadi sepersekian detik auto pindah alam, yang ini sepersekian inci. Gak tahu apa yang akan terjadi. Aku jelasin kronologinya ya. Pilot ini punya masalah dengan pesawatnya. Jadi, si pilot membuka kanopi pesawatnya untuk ngasih tanda. Tapi pesawat di belakangnya udah melaju sangat kencang. Akhirnya, sayap pesawat di belakangnya menabrak kanopi pesawatnya hingga berputar 180 derajat. Coba kita perhatikan dalam tayangan lambat. Tipis sekali. Waktu lihat video ini, jantung kayak mau copot ya. Lalu gimana perasaan bocah ini? Ini pelajaran ya, Po gengs ya. Kalau mau nyebrang itu lihat kanan kiri dulu lah. Jangan langsung main nyebrang aja. Ingat, orang tua kamu menunggu loh di rumah sayang. Untung aja supir truk ini punya refleks luar biasa cepat. Tapi yang paling penting sih, punya rem yang sangat baik. Kalau mau dipikir, padahal ya truknya udah kencang banget. Seseorang memang harus mengambil keputusan sangat cepat biar semuanya terkendali. Sekarang aku kasih contoh lagi. Ada seorang atlet para layang yang mengalami insiden maut saat terjun dari ketinggian. Parasut yang ia punya tidak mengembang, justru malah menjeratnya. Panik? Pastilah. Tapi pria ini masih bisa mengambil keputusan sepersekian detik untuk memilih opsi terakhirnya, menarik parasut cadangannya. Keputusan ini setidaknya membuatnya masih bisa landas dengan selamat. Pemanjat es ini juga hampir aja kehilangan nyawanya. Awalnya sih sangat meyakinkan. Tapi pas mindahin kapak es satunya, ternyata kapaknya tidak mencengkram dengan baik. Pemanjat ini lalu jatuh. Beruntung ia masih bisa dengan cepat memakai kapaknya dan menancapkannya di batu es, dan itu sukses mencengkram dengan baik. Alhasil, ia nggak sampai terjatuh ke bawah. Kalau yang satu ini sih menurut aku lucu ya. Momen ini terjadi saat para tentara sedang latihan atau mungkin ya sedang upacara. Semua tentara secara bersamaan mengokang senjatanya. Tapi ada seorang tentara Polandia yang hampir saja kepalanya diledakkan oleh temannya sendiri dari belakang. Masih untung karena tembakan itu hanya mengenai baretnya ya. Perhatikan ekspresi wajahnya. Kaget sih, tapi yang bikin aku salut, ia sama sekali tidak tersentak dan tetap melanjutkannya. Tentara wanita pejuang Kurdi ini juga masih bisa bernasib sama dengan tentara Polandia tadi. Bedanya ia benar-benar ada di medan perang. Cuman berselang beberapa detik setelah menembak, peluru juga menghantam tepat bagian atas kepalanya. Tipis banget. Lihat, dari raut wajahnya, dia emang shock, tapi masih bisa mencoba untuk tetap senyum. Oke, salut buat kamu, Mbak.